perhatikan sistem PDB order 1. Nah, di sini ngomong order 1 lupa disampaikan. Order 1 berarti ekspresi turunan atau bentuk turunan yang muncul di dalam sistem PDB atau PDB tersebut hanya turunan pertama saja. Nah, maka dikatakan order 1. Di sini kan Y aksen, Z aksen. Artinya adalah yang Y aksen ini turunan Y terhadap X. Kalau Z aksen adalah turunan Z terhadap X. Kalau misalnya ada muncul Y2 aksen, jadi aksennya di sini 2, itu dikatakan PDB order 2. Oke, di sini order 1, Y aksen sama dengan Y dikurang 4Z tambah X, Z aksen sama dengan 4Y dikurang 7Z. Ketika kita memandang ini sebagai satu paket, maka dikatakan bahwa ini merupakan sistem persamaan diferensial biasa. Ada dua persamaan ya. Dan kalau kita bawakan ke teori tadi, Y aksen ini boleh kita anggap sebagai Y1 yang di teori tadi, dan Z aksen ini boleh kita pandang sebagai Y2. Nah, di sini biar tidak membingungkan indeks 1, 2 yang di bawah itu, maka kita pisahkan saja penulisan variabelnya ya. Y itu tergantung pada variabel X, Z-nya juga tergantung pada variabel X. Kemudian yang di ruas kiri sudah hanya ada bentuk turunan saja, tidak ada bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan yang di ruas kanan ini, yaitu yang Y kurang 4Z tambah X, tidak muncul bentuk turunan. Yang di ruas kanan yang di sini, yaitu 4Y dikurang 7Z juga tidak muncul bentuk turunan ya. Jadi sistem PDB ini sudah mengikuti bentuk baku dari sistem PDB yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode numerik. Kemudian ngomong-ngomong, Y aksen itu sama artinya dengan DY dx ya. Z aksen sama dengan DZ dx. Oke. Kemudian diberikan nilai awalnya adalah pada X sama dengan 1, Y-nya bernilai 2. Pada X sama dengan 1, Z-nya bernilai 1. Nah, pertanyaannya, hitung nilai Y dan Z. Pokoknya pertanyaannya pasti seputar tentang nilai variabel tidak bebasnya. Nah, hitung nilai Y dan nilai Z ketika X-nya bernilai 1,5. Nah, notasinya adalah seperti ini. Jadi Y 1,5 artinya bukan 1,5 ini merupakan nilai Y, melainkan pada X sama dengan 1,5 atau 1,5 ini nilai X, maka berapakah nilai Y-nya? Nah, di sini pada X sama dengan 1,5, berapa nilai Z-nya? Kemudian kita akan menggunakan H 0,1. Nah, kita mulai bahas sesuai dengan algoritma dari metode Euler tadi. Kita mulai dulu klaim F1, F2-nya. Jadi di sini persamaan yang pertama kan Y aksen sama dengan Y dikurang 4Z tambah X. Maka yang Y dikurang 4Z ditambah X ini dinyatakan sebagai F1. Kemudian persamaan kedua, Z aksen sama dengan 4Y dikurang 7Z. Maka 4Y dikurang 7Z ini dinyatakan sebagai F2. Kemudian informasi nilai awalnya adalah pada X sama dengan 1 kan ya, yang angka di dalam kurung. Maka X0-nya dikatakan sama dengan 1. Nah, yang 2 ini nilai apa? Yang 2 ini adalah nilai Y0 atau nilai Y awal. Dan 1 yang ini nilai apa? Yaitu nilai Z0, artinya adalah nilai awal. 0 yang di indeks ini, subscript ini bukan berarti nilai X-nya ya. Ini artinya adalah nilai X di langkah ke-0 atau langkah awal. Y0 artinya nilai Y di langkah awal, yaitu 2. Z0 artinya nilai Z di langkah awal, yaitu sama dengan 1. Kemudian kita mulai eksekusi algoritmanya. Dikatakan di algoritma yang pertama adalah kita harus hitung nilai R-nya dulu, yaitu cari tahu kita butuh berapa langkah sih dengan dengan adanya informasi nilai awal dan tergantung pada nilai H-nya. C-nya kan tadi 1,5 ya. Kenapa 1,5? Karena yang ditanyakan adalah pada X sama dengan 1,5, berapakah nilai Y dan Z-nya? Berarti 1,5 ini sebagai C-nya. Jadi C itu selalu merujuk ke nilai X-nya. Jadi C sama dengan 1,5, kemudian dikasih tahu di soalnya mau ambil H sama dengan 0,1. Oke, kita jalankan. R-nya sama dengan C dikurang X0 dibagi H. C-nya adalah 1,5 dikurang X0-nya adalah 1 dibagi H-nya itu adalah 0,1. Ini ya. Nah, tinggal hitung ini. 1,5 kurang 1 adalah 0,5. 0,5 bagi 0,1 adalah 5. Berarti kita akan butuh 5 langkah untuk menemukan solusi dari sistem PDB ini.
Oke. Nah, tadi dengan menggunakan metode Euler, maka rumus nilai Y dan Z-nya adalah ini. Y pada langkah ke R sama dengan Y di langkah langkah sebelumnya. Jadi R kurang 1 menunjukkan langkah sebelumnya ditambah H dikali F1, di mana F1 ini dihitung berdasarkan pada nilai X, Y, dan Z yang ada di langkah sebelumnya. Dan F1 ini merujuk ke fungsi Y aksen. Kemudian ZR-nya sama dengan nilai Z yang ada di langkah sebelumnya ditambah H dikali F2, di mana F2 ini dihitung berdasarkan pada nilai X, Y, Z yang ada di langkah sebelumnya. Dan F2 ini merupakan fungsi Z aksen yang ada di soal. Oke, nah nanti ini dia yang kita temukan. Ini kolom R ini adalah kolom langkah keberapa. Ini nilai X-nya, nilai awalnya X-nya tadi sama dengan 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 2, nilai Z-nya adalah 1. Yang 3 informasi ini berdasarkan pada informasi nilai awal ya. X0-nya tadi 1, Y0-nya tadi 2, Z0-nya tadi 1. Jadi ini tanpa melalui proses perhitungan untuk yang 3 ini. Kemudian untuk nilai F1. F1 itu kan sama dengan Y aksen, yaitu yang ini. Y dikurang 4Z ditambah X. Maka carilah nilai Y tersebut di sini. Yaitu YZ-nya itu dan X-nya itu tergantung pada nilai ini. Kemudian ini nilai F2-nya. Kemudian di sini X yang ini diperoleh dari nilai X yang ada di langkah sebelumnya ditambah H. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita bahas ini di file Excel-nya. Nah, berdasarkan pada informasi ini, nilai X-nya itu adalah 1. Pada X sama dengan 1,5, Y-nya bernilai 1,4066, dan Z-nya bernilai 0,887. Nah, inilah jawaban atas pertanyaan kita. Ya, kesimpulannya ini penting sekali. Nah, Y 1,5 saja artinya pada X sama dengan 1,5 berapa nilai Y-nya? Nah, sekarang karena di sini udah ada sama dengan begini, maka arti dari ini adalah ketika X bernilai 1,5, Y-nya bernilai 1,4066. Kemudian yang di sini artinya adalah ketika X bernilai 1,5, Z-nya bernilai 0,887. Nah, seandainya pertanyaannya adalah begini. Diketahui sistem PDB order 1 ini dengan nilai awal Y1 sama dengan 2 dan Z1 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah bagaimanakah tren atau perilaku dari fungsi Y dan Z ketika X-nya makin membesar. Nah, pertanyaan seperti itu bisa kita jawab yang dengan alur yang sama persis seperti ini. Terserah ambil nilai H sembarang, intinya adalah ambil nilai H positif. Kalau nilai H positif tentunya X-nya makin naik. Nah, ketika X makin naik, ya jalankanlah berapa banyak langkah yang kita perlukan, suka-suka saja. Misalnya, kalau ditanyakan ketika X-nya makin besar, berapa nilai Y dan bagaimana tren nilai Y dan Z-nya, apakah makin naik atau makin turun. Nah, kan tadi ambil H positif. Kemudian yang C, yang ini suka-suka saja, misalnya pilih C sama dengan 100, boleh saja. Nah, nanti hitunglah berapa banyak langkah yang diperlukan seperti ini. Kemudian lakukanlah seperti ini, maka kita bacalah trennya. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa jawab bahwa ketika X-nya makin besar, ini kan X-nya makin besar ya, nilai Y dan Z-nya ternyata kita lihat masing-masing. Y-nya itu 2 turun ke 1,9, turun ke 1,76, turun ke 1,62, turun dan seterusnya. Berarti kita bisa katakan bahwa ketika X-nya membesar, Y-nya makin mengecil. Kemudian bagaimana Z-nya? Kita lihat 1 naik ke 1,1, turun ke 1,09, turun ke 1,03, turun ke 0,9, turun ke 0,88. Nah, sepertinya trennya ini akan menurun juga nilai Z-nya. Jadi ternyata ketika X membesar, Y dan Z-nya itu ternyata makin turun. Ada keadaan di mana ketika X membesar, Y-nya membesar pula, namun Z-nya menurun. Itu wajar saja dan biasa saja. Oke, kita akan eksekusi nanti di Excel.